warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast Kantin. Nah, saya Nisa sebagai host dan saya Bella sebagai narasumber. Nah, di sini kami bakal membahas tentang perundungan pastinya, juga perundungan sesuai dengan judul, yaitu perundungan terhadap remaja dan wanita. Nah, sebelum itu kita punya jargon. Apa itu jargonnya? Nah, kalau misalkan aku bilang remaja ACL, kalian bilang atasi cegah lawan perundungan. Nah, semua teman-teman ikutin ya. Soalnya di belakang layar itu pada ngikutin. Nah, kan Mbak? Harus ikutin ya. Nah, 1, 2, 3. Remaja ACL atasi cegah lawan perundungan. Yeay. Oke, di sini aku mau akan bahas hal-hal yang umum lah ya, kayak definisi perundungan dan segala macam. Iya. Apa sih? Nah, aku mau nanya lebih ke alasan. Opini Bella sebagai siswa remaja dan perempuan. Nah, apa sih alasan pelaku merundung korban? Biasanya tuh alasannya tuh karena iri hati atau mungkin karena emang hasrat dari dirinya sendiri, kayak pengen ngebully seseorang gitu untuk kepuasan diri. Terus bisa juga karena perbedaan massa, fisik atau ras. Terus ada juga karena dia tuh merasa kepuasan dia di lingkungan sekolah tuh cukup tinggi gitu. Jadi Paling berkuasa. paling berkuasa. Nah, pertanyaan kedua nih, biasanya tuh kan tadi ada pelaku dan ada korban. Iya, Siapa sih benar. yang biasa jadi pelaku dan siapa yang jadi korban? Kalau pelaku nih biasanya tuh masa lalunya tuh pernah dibully atau mungkin masa lalunya pernah ngerasain kekerasan nih, entah dari teman atau keluarga gitu. Untuk korban biasanya tuh dia yang punya fisik atau mental yang cukup lemah gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa sih pelaku? Ya tadi kan ada yang dulunya tuh korban bully, pelaku yang korban bully itu malah jadi membuli selanjutnya. Kan bully itu termasuk pembelajaran ya yang dapat kita pelajari. Terus dia tuh udah pernah merasakan, udah pernah melihat. Jadi sebenarnya dari diri sendiri ya, entah dia mau ngambil sisi negatif atau sisi positif. Kalau dia ngambil sisi negatif ya kemungkinan besarnya itu dia bakal jadi pelaku pembulian gitu. Kan ini tuh termasuk kayak virus lah ya, Ya, menyebar, satu terkena, semuanya bisa kena semuanya. Nah, terus kalau misalkan kenapa sih perundungan itu terjadi tuh paling sering di antara remaja dan anak-anak? Itu tuh karena adaptasi yang cukup buruk atau bisa juga karena pertumbuhan karakter yang tidak terpenuhi, yang membuat si pelaku itu merasa iri sama korban gitu ya. Nah, kalau misalkan pelaku perilaku bullying itu kan dari biasanya kalau yang terjadi sama anak Ya, setelah dewasa tuh perilaku itu bakal ke bawah. ya seperti yang tadi ya, kayak tergantung kalau misalnya dia diedukasi atau ditegur, dia bisa aja nggak bakal terus dewasa ini. Pembuli ini tuh nggak bakal terus melanjutkan pemulihannya gitu ya sampai dia di dunia kerja. Tapi kalau misalnya dia merasa gak ada teguran, terus dia kayak merasa oh ya aku yang apa aku lakuin benar gitu, itu bisa aja malah sampai dunia kerja dia ngebully seseorang gitu. Bahkan ke bawah. Ya, ngomong-ngomong apa ya ini Di belakang nih sama nggak sih? kayak pink gemes gitu, mana mukanya cantik, Kayak badai. Nanti itu banner keren gak sih? keren banget. Nah, Ada logo ya berarti ya. nah itu bannernya berapa sih Kak? Ini mahal banget deh. Ini tuh 1 meter ya kurang lebih. Berapa dong? Tebak-tebakan dong harganya berapa? Kemahalan ini harganya murah banget, murah 17.000 1 meter. Gila, Keren banget, 1 meter 17.000. Berarti kalau segitu sekitar 2 meteran lah ya. Iya. 30 ribuan gitu. kurang lebihnya. Terus ini tuh kayak gambarnya tuh gak bakal pecah-pecah. Kita tuh bisa Bebas ya, mau request apapun desain. mau warna colorful juga boleh. Terus kayak kalau cuma bagus banget. Udah gitu kayak
cepet banget. Kita mau mesen pagi, sore udah ditelepon, Kak, udah nyampe, udah beres nih. Aduh, keren banget ya pokoknya. Kalian tuh kalau udah kayak gini dan kayak benefit kayak kita bisa langsung ada ini. Siap ya. Wajib banget kalau kalian mau butuh yang kayak gini. Ini karena murah banget kalau mana beli yang pinjam. Wow. Nah, ini lanjut ke materi yang sensitif tapi bermanfaat banget, gimana gitu. Poin penting lah ya. Nah, apalagi buat kita yang kru juga kan pada perempuan semua, kita juga sebagai perempuan akan suara di perempuan. Nah, aku tuh udah research ke beberapa kayak sumber-sumber terpercaya ya. Nah, kalau misalkan pelecehan seksual itu tuh salah satu dari bentuk pembulian yang paling parah Ya, karena itu masuk ke dalam segala aspek. Iya, betul. Nah, kalau misalkan pembulian berbentuk pelecehan seksual yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah itu gimana sih? Itu biasanya yang paling tadi nggak yang mau aku sebutin ya. Yang pertama tuh biasanya tuh memanggil tapi sambil menggoda gitu ya. Contohnya kill cewek berapa nih, sabi nggak? Contohnya gitu. Catcalling gitu Ya, ya. kalau zaman sekarang. Kalau yang kedua biasanya pemateri menggunakan kata-kata atau gaya-gaya yang tidak senonoh gitu. Misalkan tentang apa namanya pasti udah dapat lah ya edukasi tentang reproduksi. Pelajaran SMP bu. Iya kan, apalagi SMP pasti kayak masih rawan gitu lah ya anak-anaknya. Terus kayak ternyata si pemateri itu malah mencontohkan nih ke anak salah satu muridnya gitu gaya-gaya yang tidak pantas gitu untuk anak-anak Itu termasuk pembulian bentuk pelecehan ya. Nah terus juga ada nih yang paling parah nih yaitu pemerkosaan. Waduh. Ini kan udah ada ya di kita banyak banget. Itu tuh kayak cuma berawal dari pegang-pegang, rangkul-rangkul, terus ada Selanjutnya biasanya tuh perilaku pelecehan pembulian berbentuk seksual itu terjadi kapan ya? kalau kapan sebenarnya kita nggak bakal tahu karena kan bisa aja dia terjadinya tuh waktu di tempat yang sepi atau di tempat yang cukup banyak orang ramai atau bisa juga terjadi di sekolah atau MTS gitu ya. Apa yang sering gak sih di sertifikat ya gitu yang dilakukan oleh sama orang tuanya gitu ya, orang tua apa yang pemiliknya gitu ya. Nah, siapa aja sih biasanya yang bisa jadi pelaku pelecehan seksual? Siapa aja? Bener. Mau itu orang sebaya, adik kelas, kakak kelas, bahkan guru aja bisa gitu loh ngelecehin murid-muridnya. Tuh ngeri banget sih, bahkan beberapa kasus tuh ada orang tua juga yang ngelecehkan anak-anaknya. Padahal anak kandung sendiri gitu ya. Itu bahaya banget sih. Oke, terus kalau cara ngatasin dan cegah pelecehan seksual di sekolah itu gimana? Udah banyak sih sekolah yang udah bikin event-event tentang kayak informasi atau apapun itu lah ya tentang seksual gitu, edukasi. Tapi kurang diterapin aja sih ya karena nggak ada kesadaran mungkin. Tapi diharapin aja lah ya masyarakat ini pada menerapkan gitu ya. Aware lah sama sekitar gitu. Terus yang kedua tuh mencoba melawan atau bersuara nih bagi para korban. Memang sih ya dari TV, dari berita atau sosial media banyak korban yang lebih memilih diam gitu atau kadang waktu dilecehkan tuh dia ngestak karena dia panik takut gitu Trauma ya. juga kalau misalkan lapor itu udah salah satu pencegahan juga dari si pelaku, maksudnya dari korban, karena kita tuh menyuarakan kalau kita pernah dilecehkan itu bukan suatu hal yang aib ya, bukan aib ya, ya. itu malah bisa mencegah dan membantu teman-teman kita di sekitar kita untuk nggak timbul lagi kasus-kasus yang sama ke kita. Ya jadi nggak bakal sebab itu tuh nggak bakal bebas gitu ya buat melakukan hal tersebut lagi. Ya karena pastinya kalau semakin kita melakukan semakin banyak perhatian dari masyarakat, itu juga pasti bakal ada perhatian dari pemerintah, akan ada tindakan-tindakan lah, tindakan hukuman gitu ya yang mencegah. Terus cara mengatasinya juga bisa dengan kan di Indonesia ini udah ada loh ya kayak sebuah komunitas khusus pencegahan
seksual atau pelecehan. Apa ya, kalau nggak salah namanya tuh Satgas PPKN, tahu kan? Itu apa udah bergerak ya di Indonesia. Itu bagus banget gitu. Terus udah ada juga apa namanya tuh aku harap ya nih ada seleksi guru yang cukup ketat, karena kan kita nggak bakal tahu nih ya guru itu mata keranjang atau Pikiran orang kita nggak akan ada yang tahu, mau itu guru presiden hal itu kita nggak pernah tahu. ya nggak bakal Pikiran dia yang sebenarnya kemana. Itu nggak cuma berlaku buat guru laki-laki, tapi guru-guru perempuan juga bisa jadi juga ya. Nah, terakhir nih, ada apa aja sih hukuman yang seharusnya dilakukan atau diterapkan buat pelaku-pelaku ini? banyak ya. Sebenarnya di Indonesia itu udah ada undang-undangnya tentang pelecehan, pembulian. Cuma mungkin ada masyarakat yang kurang tahu. Jadi aku kasih tahu ya salah satunya yaitu pasal 289 KUHP nih tentang kekerasan, pencabulan yang menyerang kehormatan seseorang itu tuh udah bisa dipidana. Jadi udah kayak udah ada hukumannya. Ya, itu pelaku juga buat pembulian ya, kekerasan tadi, pembulian dalam fisik, pelecehan sudah pasti. Iya, benar banget. Tapi kalau di dalamnya tuh ini kayak asing gitu, karena masyarakat itu kurang peduli dan maksudnya lebih kurang percaya dengan hukum di Indonesia tuh kenapa sih kayak banyak banget kasus-kasusnya. Contoh kayak korban pelecehan seksual di kaki atau pelaku pelecehan. Sebenarnya itu udah masuk akal ya kalau mau dilakukan, karena kayak itu malah bikin mental si korban makin down gitu. Kayak apa bisa aja si korban nih mau bunuh diri karena kayak apa dia tuh malah terjerat gitu ya sama si pelaku gitu. Nah, oke. Yuk, bahasan berat banget ya hari ini. Nah, apa sih pesan moralnya, Kak? Pesan moralnya nih ya bagi cewek-cewek atau remaja-remaja, jangan sampai kalian pada ngebully ataupun jadi pembuli. Terus kalian juga ingat ya untuk jaga diri kalian sendiri, apa jaga kehormatan kalian, karena kan kita nggak bakal tahu nih gimana, kapan, siapa pelaku pelecehan gitu. Nah, benar banget tuh. Terus juga hari sial tuh nggak pernah ada kalender. Ya, Jangan sampai kita jadi pembuli, jadi apa jadi korban bully gitu. Nah, sebelum diakhirin nih, ada jawabannya lagi dong. Ingat gak sih? Harus pada ingat ya, orang belum beberapa aja kan, beberapa menit. Yuk kita coba ya, masih pada ingat kan? Ingat. Yuk, 1, 2, 3. Remaja CL atasi cegah lawan perundungan. Tapi kayak kurang, ulang lagi gak sih? Yang semangat dong, semangat ulang ya. 1, 2, 3. Remaja CL atasi cegah lawan perundungan. Yeay, udah berakhir. Artinya sangat sedih kita harus berhenti. Tapi nggak apa-apa, kita bakal ketemu lagi di sekolah. Oke, kita mohon maaf banget kalau ada salah kata, kalau kata yang menyinggung dari kita, Ya, itu atau kepanjangan nih videonya, maaf banget ya. Terus ya terima kasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Terus semoga jalan-jalan terus. Amin ya, doain ya semuanya, amin. Salam